Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan GMI Medan Permai yang di rumah dan dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan senantiasa menyertai kita hari ini, besok, dan sampai seterusnya. Ibadah kita mulai dengan saat teduh. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi menjelang siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang kami nikmati Bapa di sepanjang kehidupan kami, khususnya pada pagi menjelang siang hari ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan, beribadah walaupun kami di rumah kami masing-masing. Firman-Mu berkata, apabila 2 atau 3 orang berkumpul menyebutkan nama-Mu, Tuhan pasti hadir di sana. Kami yakini itu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kami dimanapun kami berada saat ini Bapak, khususnya yang di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Inilah ibadah kami Bapak pada pagi menjelang siang hari ini. Kudus nama-Mu Bapak, kudus nama-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapak. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 7 ayat 1 dan sampai dengan 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan rohnya yang kudus. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 22 ayat 1 dan 3. Kami puji dengan riang di
hati kami pun megah, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber surga yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kau beri, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malaikat dan surya naikkan puji bagi-Mu, padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita sama-sama berdoa, mohon keampunan dosa. Kita mulai. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengaku dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat akan segala kesalahan itu, dan sangat sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami, ya Bapa yang berkasihan. Ampunkanlah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam pembaruan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita saat teduh, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Segala permasalahan, segala problem permasalahan hidup kita, apapun yang kita inginkan, serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang senantiasa menyertai dan memberi kita sukacita. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 1 sampai dengan 3. Juru selamatku di lembah bunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus ke tempat manapun dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oh, ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Ku tak gentar karena Ia di sisiku. Ikut Tuhan Yesus ke tempat manapun dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Yesus tempuh jalan yang susah. Rohku ingin berdekat pada Tuhanku. Hatiku aman bila Yesus memimpinku. Tibaku di surga yang besertaku. Ikut Tuhan Yesus ke tempat manapun dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel kita pada siang hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 25. Begini bunyi firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikut jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Selamat datang dan salam beribadah. Gembala sidang, speaker, dan majelis jemaat ini mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua dan selamat beribadah walau ibadah di rumah masing-masing. Salam kasih persaudaraan kepada kita semua. Kami mohon pada minggu depan kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. 2. Persekutuan kegiatan sepekan. Kebaktian minggu kita tetap masuk pukul 10 walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kebaktian ibadah komsel 1 sampai dengan 4 setiap hari Rabu di rumah kita masing-masing. 3. Petugas kebaktian 10 Mei 2020 Minggu kelima Paskah. Liturgis Bapak LS Abrutu, warta jemaat dan doa syafaat Ibu CLS RJ Boru Siagian, song leader Ibu LS S Boru Simajuntak dan Ibu Y Boru Silitonga. Kebaktian Komsel 1 sampai dengan 4 hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 masih tetap di rumah kita masing-masing. Kegiatan seksi Kamis PWMI, Jumat P2MI, 2 P2MI, 3 P2MI, 4 P2MI, 5 P2MI, 6 P2MI, 7 P2MI, 8 P2MI, 9 P2MI, 10 P2MI, 11 P2MI, 12 P2MI, 13 P2MI, 14 P2MI, 15 P2MI, 16 P2MI, 17 P2MI, 18 P2MI, 19 P2MI, 20 P2MI, 21 P2MI, 22 P2MI, 23 P2MI, 24 P2MI, 25 P2MI, 26 P2MI, 27 P2MI, 28 P2MI, 29 P2MI, 30 P2MI, 31 P2MI, 32 P2MI, 33 P2MI, 34 P2MI, 35 P2MI, 36 P2MI, 37 P2MI, 38 P2MI, 39 P2MI, 40 P2MI, 41 P2MI, 42 P2MI,
masih tetap di rumah masing-masing. Persembahan seksi dan komsel dapat kita menyerahkan kepada ketua atau seksi sekretaris komsel. Persembahan kebaktian minggu kita persembahkan persepuluhan ucapan syukur boleh diberikan kepada ketua atau sekretaris komsel kita masing-masing. Warna sari, kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing, baik juga ibadah komsel. 2. Mengenai persembahan, perpuluhan, ucapan syukur boleh diberikan kepada ketua atau sekretaris komsel masing-masing. Yang ketiga, kepada kita semua jemaat GMI Medan Permai dalam rangka menghadapi atau memutuskan penyebaran COVID-19 agar kita tetap stay di rumah kita masing-masing dan mengikuti peraturan pemerintah. Kalau keluar rumah kita wajib pakai masker dan kita harus rajin mencuci tangan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu ya Allah. Engkau Allah yang sungguh mengasihi hidup kami. Tuhan, Kau luar biasa di dalam hidup kami. Engkau menolong kami, menopang kami hari lepas hari. Dan Tuhan memberikan kekuatan, bahkan kesehatan, bahkan hikmat pengetahuan yang datangnya pada Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh berhikmat dan kami boleh stay home di rumah kami masing untuk menjalankan instruksi Presiden. Biarlah kami ya Tuhan boleh melaksanakan itu supaya kami Tuhan terhindar dari COVID-19. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini kami sudah 1 bulan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Pada saat ini ya Tuhan juga kami masih melanjutkan di rumah kami masing-masing. Bapa, ingatkan kami seluruh jemaat-Mu yang ada di GMI Medan Permai supaya kami rindu mengadakan ibadah kami masing-masing di rumah kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, tanpa Tuhan hidup kami sia-sia. Bapa di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan segala hidup kami kepada Tuhan. Begitu banyak persoalan pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya Engkau memberikan solusi yang terbaik buat hidup kami. Bapa, kami berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat yang ada di GMI Medan Permai. Berkati kami semua Tuhan, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Bapa, kami menolong kami, Engkau memeliharakan kami ya Bapa. Biarlah hati kami dipenuhi Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Bapa di sorga. Tuhan, sebelum kami memanjatkan doa syafaat kami, ampuni kami ya Tuhan di dalam kekurangan bahkan kelemahan kami, supaya kami layak datang di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami bersatu hati Bapa di tempat kami masing-masing berdoa di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang ada di wilayah 1 dan wilayah 2. Mulai dari Bishop DS, para pendeta, bahkan guru-guru Injil ya Bapa. Tuhan, Engkau mengutus mereka di tempat mereka masing-masing untuk melayani. Baik itu Tuhan di pedesaan dimanapun mereka berada. Bapa, biarlah tugas yang diemban kepada mereka, biar mereka lakukan dengan penuh sukacita. Berkati keluarga mereka masing-masing Bapa. Cukupkan dana yang akan dibutuhkan mereka. Biarlah Tuhan mereka bersuka cita menyampaikan segala permohonannya di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan kami serahkan hanya ke tangan-Mu. Tuhan Bapa di sorga juga kami berdoa ya Tuhan buat para majelis, LS, CLS, bahkan seksi-seksi yang ada di gereja-Mu ini. Baik itu seksi sekolah minggu, P2MI, P3MI. Tuhan, semuanya kami serahkan hanya ke tangan-Mu. Bapa, biarlah kami bahu-membahu, bekerja sama ya Tuhan, saling satu dengan yang lain. Apapun yang tugaskan pada kami ya Tuhan, biarlah kami boleh kerjakan dengan penuh sukacita, dengan mengandalkan Engkau ya Allah. Bapa di sorga juga kami berdoa ya Tuhan buat pimpinan jemaat kami. Berkati Tuhan pimpinan jemaat kami ini, berkati pelayanannya ke depan, berkati juga anaknya bahkan suaminya. Apapun yang menjadi kerinduannya ya Tuhan, Tuhan memberkati bahkan menolong dia. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan dua bangsa dan negara kami ini.
Kami berdoa ya Tuhan buat pimpinan negara kami itu Bapak Presiden Jokowi, bahkan aparat negara kami, bahkan menteri, bahkan DPR, semua yang terkait yang bekerja di negara Indonesia kami ini Bapak. Berikan kepada mereka ya Tuhan kesatuan hati, bahu-membahu, saling kerjasama ya Bapak. Sehingga apapun yang diemban di negara kami ini, boleh mereka kerjakan dengan damai yang datangnya pada Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan boleh tinggal di negara kami ini dengan damai sejahtera ya datangnya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan juga buat virus COVID-19 ya Tuhan yang sudah begitu merajalela, begitu meluas di negara Indonesia kami ini. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau menghalau itu semua dari muka bumi ini. Bapa di sorga berkati kami semua ya Tuhan yang ada di negara Indonesia ini. Biarlah kami Tuhan mengikuti saran daripada pemerintah. Kami boleh bisa memutuskan mata rantai ya Tuhan. Kami berjaga berdiam di rumah ya Tuhan untuk melakukan itu semuanya. Apa yang disarankan oleh pemerintahan kami. Biarlah kami lakukan ya Tuhan. Sehingga COVID-19 ini boleh berlalu dari hadapan kami bahkan dari negara Indonesia. Kehendak mulai yang jadi atas diri kami ya Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya ke tangan-Mu. Bapa di sorga juga kami berdoa ya Tuhan. Buat anak-anak yang Kau titipkan kepada kami. Oleh anak kami yang kecil. Tuhan berkati mereka di pertumbuhan jasmani bahkan rohani mereka. Seusia dengan usia mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan buat anak kami yang sedang melanjutkan studinya ya Tuhan. Mulai dari tingkat TK, SMP, SD, SMA bahkan perguruan tinggi. Dimanapun mereka pada saat ini ya Tuhan berada. Mungkin di luar kota atau bersama dengan kami. Mereka Tuhan mengikuti pelajaran di rumah masing-masing. Engkau beri hikmat kepada anak-anak kami ini. Supaya mereka tekun belajar mengikuti pelajaran yang diberikan oleh para gurunya. Sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi cita-cita orang tua boleh terlaksana oleh kasih pertolongan-Mu ya Bapa. Bapa di sorga kami berdoa Tuhan buat kami kaum Bapa. Jadikan kami Bapa sebagai imam dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Yang mengasihi istri bahkan anak-anaknya. Berkati keluarga kami masing-masing ya Bapa. Sebagai Bapa berkati mereka di pekerjaan mereka. Beri hikmat kepada mereka ya Bapa. Supaya mereka berhikmat untuk melaksanakan tugasnya sebagai Bapa di kepala dalam rumah tangga kami Bapa. Demikian Tuhan kami sebagai ibu, jadikan kami ibu yang baik, yang penuh kasih, mengasihi suami bahkan anak-anak kami. Beri hikmat kepada kami ya Tuhan supaya kami mampu sebagai ibu yang baik, mengasihi anak-anak kami, keluarga kami, dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan Bapa di sorga kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Engkau menunjukkan pekerjaan yang layak bagi mereka ya Bapa. Bahkan anak kami yang sudah sepantasnya berumah tangga, Tuhan tunjukkan jodoh yang sepadan buat mereka, supaya mereka ya Tuhan berumah tangga. Tuhan juga kami berdoa ya Tuhan, buat saudara kami yang merindukan keturunan. Engkau ya Tuhan mempersatukan mereka di bait-Mu yang suci. Mereka merindukan sebuah hati cinta yang mereka rindukan ya Bapa. Berkati rahim ibu-ibu kami ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, menolong mereka. Jangan biarkan mereka putus asa. Tapi mari Bapa mereka, biarlah mereka sedang selalu berseru kepada Tuhan. Bahwa Tuhan memberi jawaban indah pada waktunya. Mereka menantikan jawaban itu Tuhan. Ya dan pasti itulah kerinduan daripada ibu-ibu kami yang merindukan keturunan. Biarlah saudara-saudara kami ini ya Tuhan kami serahkan hanya ke tangan pengasihan. Bapa di sorga juga kami berdoa ya Tuhan. Buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Bapa di masa tua mereka, fisik mereka sudah lemah. Tapi mari Bapa yakinkan mereka bahwa Tuhan tetap menolong bahkan memelihara mereka. Biarlah mereka Tuhan tetap bersandar bahkan berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa umur adalah di tangan-Mu. Oleh sebab itu, biarlah seluruh orang tua kami ini kami serahkan hanya ke tangan-Mu. Juga kami berdoa ya Tuhan buat saudara kami mungkin terbaring di rumah lemah karena sakit penyakit. Bahkan mungkin terbaring di rumah sakit tidak tahu penyakit apa yang mereka derita. Tapi kami yakin percaya Engkau Allah yang luar biasa. Tabib di atas tabib. Bapa, ulurkan tangan-Mu penuh kuasa memberkati mereka. Engkau menjamah mereka Tuhan satu persatu. Memberkati obat yang mereka makan. Memberkati makan yang mereka makan. Sembuhkan Tuhan lewat kuasa-Mu. Sehingga mereka Tuhan boleh sembuh dari sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah Tuhan saudara kami ini kami serahkan hanya ke tangan-Mu. Tuhan Bapa di sorga, juga kami berdoa ya Tuhan. Buat saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah Tuhan di penambahan usia mereka 1 tahun. Semakin bertambah iman percaya mereka. Biarlah mereka tetap berseru kepada Tuhan. Mengucapkan syukur di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan begitu baik di dalam hidup mereka. Biarlah mereka tetap bersandar. Bahkan berpengharapan kepada Engkau ya Allah. Tuhan Bapa di sorga, juga kami berdoa ya Tuhan buat saudara kami yang sudah memberikan ucapan syukur atau persembahan.
atau yang belum ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan saling mengingatkan supaya kami boleh memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Itulah ya Tuhan kerinduan kami. Bapa di sorga, biarlah Tuhan seluruh keluarga yang ada di GMI Medan Permai ya Tuhan. Begitu banyak persoalan bahkan pergumulan yang kami hadapi. Bahkan pergumulan ekonomi, sakit penyakit suami, istri, anak-anak yang sering jatuh bangun kami di dalam dosa. Bapa di sorga, biarlah lewat pergumulan yang kami hadapi, kami Tuhan kuatkan. Tuhan berikan solusi yang terbaik buat kami. Engkau menjawab itu semuanya indah pada waktunya. Tuhan, biarlah Tuhan hidup kami serahkan hanya ke tangan pengasihan. Bapa di sorga, bahkan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu. Berkati hati kami, bahkan telinga kami. Kuasai hati kami ya Bapa. Karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Karena firman-Mu adalah mengubah hati kami, mengajari kami, membimbing kami untuk boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Bapa di sorga. Bapa berkati hamba-Mu, berkati persiapannya, sehingga dia mampu menyampaikan dengan penuh sukacita. Indah Tuhan kerinduan kami, indah Tuhan doa kami di siang hari ini. Karena kami berdoa di dalam Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu. Haleluya, amin. Kita mengumpulkan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 45 ayat 1 sampai dengan 3.
Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami rindu akan suara Tuhan, firman Tuhan. Mari hamba-Mu mau memperdengarkan, ajari dan berikan pengertian secara khusus Bapa bagi anak-anak Tuhan, sehingga firman-Mu benar boleh menguatkan dan menolong di dalam perjalanan kehidupan kami hingga pada saat ini. Mari berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Biarlah mereka boleh setia dan tetap menyerahkan diri hanya kepada Tuhan. Biarlah kami boleh bersukacita pada saat ini dengan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah kami minggu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita Bapak dan Ibu yang ada di rumah pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kita. Masih Tuhan izinkan kita memuji dan muliakan nama Tuhan walaupun di rumah. Jadi tidak mengurangi sedikit makna pun walaupun kita di rumah. Artinya kita membuka ya mimbar kecil atau rumah Tuhan di rumah kita masing-masing dengan mengundang Tuhan, mengundang Yesus hadir di rumah kita. Nah, untuk itu mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kami baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mengikutinya. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang ada di rumah pada hari ini, tema firman Tuhan pada saat ini, Yesus adalah gembala dan pintu yang benar menuju kehidupan. Menuju kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tentu kalau kita ditanya, pribadi lepas pribadi, kamu mau hidup atau mau mati? Otomatis jawaban kita pasti hidup. Mau hidup. Artinya kita mau mendapatkan keselamatan. Hidup dalam arti berarti kita mau selamat, kan begitu. Siapapun ditanya pasti jawaban kita seperti itu. Mau hidup. Juga
diberikan pilihan kepada kita mati atau hidup, tetap jawaban kita hidup. Itu yang menjadi jawaban. Kenapa? Karena kita mau hidup. Ya. Dengan hidup menikmati segala sesuatu yang telah diciptakan Tuhan di dalam kehidupan. Nah, untuk itu firman Tuhan tadi melalui tema kita, Yesus adalah gembala dan pintu yang benar menuju kehidupan. Tentu kita mau hidup. Nah, lalu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apabila kita mau hidup, ya ternyata kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Ya. Ternyata hidup kita harus ada yang memandu. Ada ya, landasan. Ada yang menggembalakan. Siapa? Nah, jadi firman Tuhan tadi kita telah membaca, Yesus adalah jalan atau pintu ya, untuk domba-domba masuk ke dalam kandang. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita kembali berbicara tentang domba. Pada umumnya, ya sebelum kita membeli domba atau katakan dulu sejenis kambing pada saat ini, ya, pasti kita lebih dahulu memikirkan rumahnya atau kandangnya. Kita memikirkan itu, baru kita beli. Nah, artinya tidak mungkin kita beli kalau tidak kita pikirkan. Kita pikirkan kandangnya, kita buat tempatnya atau rumahnya. Tentu harus ada pintu, kan begitu? Harus ada pintu. Supaya domba itu boleh masuk melalui pintu. Jadi pintu yang digambarkan melalui pembacaan firman Tuhan adalah Yesus sendiri, sementara domba yang disebut juga melalui pembacaan adalah kita sebagai umat Tuhan. Nah, sekarang mengapa ya firman ini atau Yohanes mengatakan hal ini, mengingatkan hal ini kepada kita? Ternyata jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus ada yang melatar belakangi. Yesus mau membela orang-orang atau orang Kristen Yahudi pada saat itu, pengikut Yesus. Dia mau membela itu. Dan mau juga menentang dan mengingatkan kepada orang-orang Yahudi terutama pada saat itu, pemuka-pemuka, baik itu imam-imam, orang Farisi juga yang ada pada saat itu, yang tidak mengakui kemesiasan Yesus. Walaupun itu sudah ada dan bersama atau mereka tahu. Tapi mereka tidak menerima bahwa Kristus itu Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, untuk itu kitab Yohanes ini atau pengarang ini ya, memberikan keterangan tentang Yesus. Nah, kita melihat dikatakan demikian, Yesus mengatakan, "Aku adalah roti hidup." Yesus juga mengatakan, "Aku adalah terang dunia. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah jalan yang benar. Aku adalah pokok anggur." Nah, melalui topik kita pada saat ini, aku adalah gembala, aku adalah pintu masuk domba-domba itu masuk ke kandang. Nah, ini diterangkan ya, supaya orang-orang yang tidak menerima bahkan mengakui kemesiasan Kristus pada saat itu memahami dan mengerti siapa Kristus yang disebut Mesias itu. Wah, ternyata dari perkataan Yesus, aku terang, aku kebangkitan, dan itu dinyatakan Yesus melalui pelayanannya. Nah, ini yang melatar belakang. Nah, untuk itu kepada kita, Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ya, bahwa Yesus adalah gembala, Yesus adalah pintu masuk domba-domba itu ke dalam. Nah, mengapa Yesus menggambarkan ini tadi? Supaya umat Tuhan mengerti
memahami karena sering juga mengabaikan Kristus di dalam kehidupannya. Sering juga mengandalkan kekuatannya sendiri bahwa aku mampu, aku bisa. Ternyata semuanya apa yang kita lakukan, apa yang dapat kita alami dalam hidup kita ini, bahkan kita miliki, itu semua adalah karya dan pekerjaan Yesus atau Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu mari ajakan firman ini mengingatkan di minggu ini, jangan kita keliru. Jangan kita sampai terdampar. Karena mungkin tantangan dan cobaan yang kita alami pada saat ini, yang membawa kita mungkin sampai kepada khawatir, bahkan mungkin stres. Kita lihat kejadian-kejadian. Jangan sampai. Ya, mari, ada Yesus pintu masuk, ada Yesus gembala. Kita tadi membaca dari responsoria apa yang dikatakan. Ya, kita pemazmur tentang Yesus sebagai gembala itu. Ia memelihara, ia menjaga, membawa kita ke air tenang. Tidak diizinkan kita sakit, tidak diizinkan kita bahaya, tapi selalu dilindungi. Dilindungi. Luar biasa, gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Bahkan barang siapa yang masuk melalui pintu, artinya kita percaya, meyakinkan diri, menggantungkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Bahkan dikatakan tadi, aku akan memanggil namamu satu persatu. Ia mengenal kita, ia mengerti, memahami ya diri kita, bahkan menyebut nama kita. Luar biasa. Jadi kita aminkan kalau pada saat ini Tuhan kita Yesus tetap memanggil nama kita. Artinya dia menghargai, masih menjaga, memelihara hidup kita. Dia memanggil nama-nama dombanya satu persatu. Ia mendengar suara domba-dombanya. Ia mengenal domba-dombanya. Mari kepada kita Bapak dan Ibu. Apakah Tuhan kita, apakah Yesus masih mengenal kita? Saat situasi yang kita hadapi pada saat ini, apakah Yesus masih mengerti atau tahu nama kita dengan situasi pada saat ini? Ketergantungan kita, jemaat. Ingat tadi, kalau kita keliru, kalau kita tersesat, apalagi kita menjauhkan diri daripada Tuhan, nama kita tidak dipanggil, atau kita tidak masuk dari pintu itu, nama kita tidak ada di situ. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini, mari tetap masuk melalui pintu. Artinya kita bersandar kepada Kristus yang telah menawarkan diri untuk menjaga dan memelihara kehidupan kita di sepanjang masa. Bukan sesaat. Pertolongan Yesus, pemeliharaan Yesus bukan sesaat. Bukan karena kepentingan pribadi, tetapi adalah kepentingan umatnya. Ya, dia peduli, dia peka. Kita lihat tadi, kalau ada yang sakit dirawat, kalau ada yang tersesat dicari, dibawa. Artinya dia peduli. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada beberapa poin yang harus kita renungkan pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, pertama tadi, mari jangan kita keliru, jangan penuh dengan kekhawatiran. Mari ada pintu masuk. Mari kita masuk melalui pintu, percaya, menggantungkan diri kepada Tuhan, maka Ia menyebut nama kita, memanggil nama kita, mengenal kita, dan kita mendengar suaranya. Bahkan dikatakan, aku akan membawa kamu keluar dan masuk. Apa artinya itu membawa kita keluar dan masuk? Dijagai kita pada saat keluar, dijagai kita pada saat pulang. Luar biasa. Luar biasa. Aku membawa engkau baik masuk dan keluar. Dijagai, dipelihara seluruh kehidupan kita kemanapun kita melangkah. Jadi mari kita syukuri ya tanggung jawab Yesus yang penuh luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita masuk melalui
pintu, yaitu tadi mendengar melakukan perintah Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan hidup. 2. Berbicara, yaitu soal ada tadi, ya, dikatakan ada domba, bahkan ada gembala yang tidak masuk ke dalam pintu itu. Apa disebut? Kalau itu disebut, itu adalah pencuri, itu adalah pembunuh, bahkan membinasakan. Itu gambaran orang-orang Farisi atau pemuka atau imam-imam pada saat itu yang tidak peduli dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh umat Tuhan pada saat itu. Mereka pura-pura hidup dalam kerohanian dan mengatakan bisa menuntun. Ternyata mereka membiarkan hidup mereka tersesat. Jadi beda. Yesus menawarkan, aku adalah jalan dan pintu masuk. Tetapi tadi yang disebut sebagai, ya baik itu gembala atau domba yang menyesatkan itu, ia datang membunuh dan menyesatkan, membuat umat Tuhan menjadi sengsara. Beda sekali. Nah, tetapi Yesus datang untuk, ya, melindungi, menyatukan kita di dalam, ya, kandang tadi, di dalam rumahnya, di dalam naungannya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Nah, kedatangan Yesus tadi membawa hidup bagi kita. Untuk itu mari kita menerima Dia, kita mempercayai Dia, bahkan mendengar dan melakukan segala perintahnya. Kalau Ia tadi mengenal kita, mari kita mendengar Dia. Kita disebut anak-anaknya, mari kita mendengar Dia, mendengarkan suaranya, mendengarkan perintahnya di dalam kehidupan kita. Nah, jadi mari masuk melalui pintu, yaitu Yesus Kristus. Jangan tolak, tapi terima Dia, karena Yesus adalah tolak ukur kita boleh hidup dan keluar dari zona, ya, ketersesatan, tapi dibawa kepada zona kenyamanan dalam kehidupan kita. Jadi mari ikuti, lakukan perintahnya, dan mari kita responi secara positif di dalam kehidupan kita bahwa Yesus adalah gembala. 2. Dengarkanlah suaranya, karena kita sudah mengenal atau Yesus sudah mengenal kita dan menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Sekarang mari kita mendengar suara Tuhan. Apa yang kita mohonkan, ya, Dia sudah mendengar. Apa yang kita minta, Dia sudah mendengar. Apalagi yang terus kita minta lagi, Ia akan mendengar dan lebih peka dan mendengar. Jangan tinggalkan Dia. Tapi mari tetap, ya, percaya dan mempercayakan diri kita sepenuhnya. Dia sudah memberi pengampunan kepada kita karena kita mendengar suaranya. Dia sudah menjamin kehidupan kita dan kita masuk di dalam kewargaan kerajaan Allah. 3. Hidup kekal, yaitu merupakan, itulah yang disebut tadi, kekayaan yang berlimpah. Barang siapa masuk, ya, melalui pintu, ia kubawa masuk dan keluar, dan aku memberikan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan, yaitu hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal sebagaimana firman Tuhan, ya, supaya tidak seorang pun binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi itulah, ya, hidup yang berkelimpahan. Jadi bukan kata berkelimpahan di sini tolak ukurnya materi, ya, atau dari, ya, kekayaan, kesuksesan atau harta. Kita lihat situasi kita pada saat itu. Ya. Semua orang-orang yang punya juga harus berseru kepada Tuhannya. Tidak bisa mengandalkan, oh aku punya ini, segudang ini, semua ini. Tidak. Semua berseru kepada Tuhan. Semua berseru kepada Pencipta dan Penolongnya. Nah, aku akan memberi kelimpahan kepadamu. Kelimpahan tadi yaitu hidup kekal. Hidup kekal tidak binasa, tapi kekal sampai selama-lamanya. Melalui firman Tuhan, kami percaya, mari jangan kita keliru,
Jangan menjadi domba-domba yang tersesat, ya. Karena banyaknya tantangan dan problem yang kita hadapi. Baru beberapa bulan, ya kita nggak tahu kapan berakhir. Tapi harapan kita secepat mungkin, kerinduan kita secepat mungkin. Karena kita tidak bisa membaca karya dan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Hanya kita menantikan di dalam kehidupan. Tapi kami yakin dan percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang pada minggu ini Yesus menawarkan, aku adalah gembala, aku adalah pintu masuk. Baik masuk dan keluar. Aku memimpin kamu. Artinya dia peka dengan penderitaan kita, dia peka dengan keinginan dan kerinduan kita pada saat ini. Dan ia tidak membiarkan kita berjalan sendiri, tetapi ia ada di depan kita. Untuk itu mari jadilah menjadi pengikut yang setia, bukan hanya ikut-ikutan, tapi menjadi pengikut yang setia. Kita butuh hidup, kita butuh keselamatan. Keselamatan itu bukan dari diri kita sendiri, tapi dari Tuhan, dari Yesus Kristus yang sudah melakukan, memberikan itu kepada kita. Mari andalkan Tuhan di dalam hidup kita, karena ia adalah gembala yang baik, karena ia adalah pintu masuk. Kita adalah domba milik kepunyaannya. Kita adalah domba yang memiliki identitas tanda kita kepunyaannya, yang dikasihi dan dirawat dan ditolong. Kita dituntun sampai mendapat hidup yang berkelimpahan tadi, hidup kekal tadi. Hidup sudah ditawarkan, diberikan kepada kita, tapi hidup yang kekal sampai kita mendapatkan. Jadi gembala yang baik memberikan petunjuk bagi domba-dombanya atau bagi kita. Gembala yang baik juga yaitu melihat atau peka kepada domba-dombanya. Gembala yang baik juga menyatukan pikiran. Bukan membuat tersesat atau menyerahkan orang, tapi menyatukan pikiran atau menyatukan domba-dombanya. Dia tidak mau satu pun terhilang di antara domba-dombanya. Gembala yang baik juga mencukupi keperluan kita baik jasmani secara rohani. Ya. Dan gembala yang baik juga adalah gembala yang memberikan petunjuk dan jalan atau damai dan keselamatan tadi, bahkan kepada kehidupan yang kekal. Nah, untuk itu kepada kita jemaat Tuhan, kami yakin dan percaya walaupun hampir 1 bulan kita di rumah beribadah, jangan kita merasa bosan. Tapi mari setiap perkataan firman Tuhan itu menguatkan kita, memberikan kita semangat yang luar biasa. Setiap pujian yang kita pujikan itu juga membangun kehidupan kita, bahwa kita tidak terlepas atau kita tetap berkomunikasi kepada Tuhan. Mari lakukan itu dalam hidup kita. Hanya itu satu-satunya yang dapat kita lakukan untuk menolong perjalanan kehidupan kita dengan situasi yang kita hadapi pada saat ini. Ya, setia kepada aturan-aturan, terutama perintah daripada Tuhan. Jadi mari firman Tuhan yang menjadi tema kita tadi, yaitu Yesus adalah gembala dan Yesus adalah pintu masuk, sehingga kita mendapatkan hidup dan keselamatan, bahkan sampai kepada keselamatan yang kekal. Tuhan memberkati kita semua di rumah. Diberkatilah pekerjaan kita, anak-anak kita, hati dan pikiran kita, dan seluruh kehidupan kita biarlah dibungkus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kekhawatiran dan keletihan tidak ada dalam hidup kita, karena Ia berkuasa di dalam kehidupan kita. Mari datang dan percayalah, dan mari kita menggantungkan seluruh hidup kita kepada gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus yang sudah diutus oleh Tuhan kita datang ke bumi ini untuk menjaga dan memelihara kita melalui kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Diberkati kita saat ini yang mendengarkan firman Tuhan dan boleh merenungkan, mengimani dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini kami percaya kebenaran firman Tuhan bukan lewat begitu saja, tapi kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kami dan boleh memelihara
Dan sebagai pintu untuk masuk, biarlah kami masuk melalui pintu, yaitu untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan satu-satunya, sehingga kami boleh hidup dan bahkan memiliki keselamatan yang datangnya daripada Tuhan saja. Mari Bapak berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini, sehingga tidak ada kejenuhan, tidak ada kebosanan, tapi biarlah mereka boleh bersukacita walaupun di rumah, sebagaimana mestinya, tidak mengurangi makna sedikit pun, karena Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, menyapa kami, bahkan memberikan sukacita, menyambut kami dengan penuh damai dan sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, baik keluarga-keluarga kami dimanapun berada pada saat ini, kami percaya pertolongan Tuhan selalu terjadi bagi mereka. Demikian situasi kami juga pada saat ini Bapak, kami percaya pasti berakhir dengan segera, karena Tuhan yang punya kuasa segala-galanya di dunia ini. Bukan hanya bagi pribadi kami saja, tapi di seluruh dunia ini, bahwa Engkau adalah pencipta segala isi bumi ini, yang maha tahu dan maha sempurna. Kami percaya. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberkati ibadah kami ini, memberkati keluarga kami dan seluruh aktivitas kami kemanapun kami melangkah. Biarlah kami tetap menjaga kenyamanan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita. Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 167 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina mencela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Amin. Kita bernyanyi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus mulia
Demikian firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Shalom.